Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innama amruhu idza arada syai'an fayaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa dzakirin. Amma ba'd. Hadratul mukaramin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ansar yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu nikmat hidup sampai dengan saat ini, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat hadir di majelis yang sangat Allah muliakan. Khairul bihaqil masajid, tempat yang paling mulia, yang paling baik di muka bumi ini adalah tempat-tempat kita bersujud kepada Allah, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah hadirnya kita pada malam hari ini, mudah-mudahan dapat menjadikan kita termasuk bagian hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan nanti sebagai hasil akhirnya kita termasuk ke dalam hamba Allah yang masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan selawat marilah kita aturkan dan semoga Allah curahkan kepada junjungan kita yakni sang uswatun hasanah baginda Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai di akhir zaman. Dan mudah-mudahan untuk kesekian kalinya di berbagai tempat dan acara kita sering mengaku-ngaku sebagai umatnya, baik bersambut Rasul pun mengakui kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak para hadirin yang kami hormati dan Allah muliakan, mari kita pergunakan sisa-sisa umur kita ini untuk dimaksimalkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu sampai kapan kita menghuni muka bumi ini ataupun hidup di muka bumi ini di bawah kolong langit ini. Oleh karena itu kita bersiap-siap banyak berbekal diri, karena sebaik-baik bekal bagi kita dalam menghadap Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal bagi kita adalah takwa kepada Allah, yaitu dengan cara menjalankan semua perintah Allah tanpa terkecuali dan menjauhi apa-apa yang sudah dilarang Allah. Tidak hanya menjauhi, tapi meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan ini patut kita sambut dengan senang, dengan bahagia, dengan senang hati kita, karena sesungguhnya apabila ada syariat perintah Allah Subhanahu wa taala kita sambut dengan senang hati,
apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti ada baik, pasti ada hikmahnya. Ibu bapak para hadirin yang kami hormati dan Allah muliakan, kenapa sih kita harus bahagia, harus senang ketika datang bulan suci Ramadan? Ada 3 alasan yang menyebabkan kita bahagia, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena ini rahmat dan ini berkah yang luar biasa yang jangan kita lewatkan. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk kepada 3 alasan tersebut, dalam sebuah hadis dari Jabir dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ibnu Uzaimah, disebutkan bahwasanya mungkin ini sudah sering kita dengar dan ini adalah hadis yang sangat sahih, bahwasanya Rasulullah pada suatu hari ketika naik di atas mimbar menuju ke mimbar melalui beberapa tangga dan ada 3 tangga, Rasulullah amin 3 kali. Lalu setelah amin 3 kali selesai Rasulullah khutbah di atas mimbar, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa tadi ketika naik mimbar 3 kali menyebut amin 3 kali? Lalu dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabat, sesungguhnya ketika saya naik mimbar tadi datang kepadaku Jibril, dan Jibril berdoa kepada Allah dan saya mengaminkannya. Salah satunya yaitu ketika saya naik di tangga yang pertama, Jibril berkata, celakalah orang-orang yang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ramadan yang melalui dirinya, Ramadan yang ia lalui, orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah orang itu. Lalu kata Rasulullah, aku aminkan. Kemudian yang kedua, Jibril berkata lagi, celakalah orang-orang yang ketika orang itu masih hidup dia menemui atau bersama kedua orang tuanya, baik keduanya maupun salah satunya, dan orang tersebut tidak mendapatkan surga darinya. Maka dijawab oleh Rasulullah, amin. Dia menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Kemudian di tanda yang ketiga, Jibril berkata lagi, ya Rasulullah, celakalah orang-orang yang ketika namamu disebut orang tersebut tidak bersolawat atas ataupun tidak menjawab namamu. Maka celakalah orang itu. Maka dijawab oleh Rasulullah, amin. Bayangkan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati dan Allah muliakan, yang berdoa adalah orang yang tidak pernah berdosa, makhluk Allah yang tidak pernah mempunyai salah, dan orang yang paling dekat, makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sering berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah niscaya pasti Allah kabulkan doanya. Kemudian diaminkan oleh makhluk yang sangat agung, makhluk yang sangat maksud, sangat terjaga kehidupannya, dan berkata pun melalui wahyu, bertindak perbuatan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan orang yang mengaminkan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi artinya bulan Ramadan yang akan kita bahas pada kali ini itu sangat penting bagi kita, dan kita patut untuk berbahagia. Di dalam pembicaraan doa tersebut malaikat Jibril membahasnya dan kemudian Rasulullah mengaminkannya. Artinya Ramadan dalam hal ini sangat penting bagi kita. Kenapa kita senang, harus bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama, Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, bulan Ramadan itu adalah bulan penggugur dosa. Dalam satu hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khamsun wa Ramadan ila Ramadan wal jum'atu ila jum'ati
mukaffaratu ma bainahunna idza tulibatil kaba'ir. Artinya sholat ada 5 waktu. Apabila sholat 5 waktu itu kita laksanakan, maka akan mengampuni dosa kita di antara sholat 5 waktu tersebut. Contoh, kita sholat maghrib, kemudian nanti kita sholat isya, maka 2 ibadah tersebut apabila dilakukan akan mengampuni dosa-dosa kita di antara 2 sholat tersebut. Artinya kita mendapatkan ampunan harian sebanyak 5 kali. Kita sholat isya, kemudian sholat maghrib, sholat subuh, itu mengampuni dosa kita antara isya dan subuh. Kita sholat subuh sampai zuhur, itu mengampuni dosa kita dari sholat subuh sampai dengan zuhur. Seterusnya berputar 5 kali setiap hari, diampuni dosa kita 5 kali sehari semalam. Kemudian wal jum'atu ila jum'ati, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain Allah akan ampunkan dosa kita. Jumat yang lalu kita sholat Jumat, Jumat ini kita sholat Jumat, itu dapat mengampuni dosa kita antara Jumat yang lalu sampai dengan Jumat yang siang tadi baru kita laksanakan. Diampuni dosanya mingguan. Nanti ada harian banyak 5 kali, ini ada dosa mingguan Allah ampunkan. Kemudian Ramadan ila Ramadan mukaffaratu ma bainahunna. Jadi Ramadan yang lalu kita laksanakan, Ramadan yang tahun ini kalau kita panjang umur kita laksanakan, itu akan mengampuni dosa kita dari Ramadan yang lalu sampai dengan Ramadan yang sekarang. Diampuni dosa kita tahunan. Jadi Allah sudah memberikan peluang untuk kita untuk dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak berhapus harian, ada mingguan. Jika tidak luput dari harian, luput mingguan, itu ada tahunan. Ya, ini peluang dari Allah yang sangat luar biasa. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh melaksanakan nanti Ramadan, insya Allah Allah akan ampunkan segala dosa-dosa. Jadi Bapak Ibu, ini adalah peluang yang sangat luar biasa yang harus kita manfaatkan. Jadi dengan catatan bahwasanya kita harus meminta. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang bersangkutan kalau yang bersangkutan tidak minta ampun. Orang tidak akan dikirimi kopi, teh kalau tidak minta kopi dengan teh. Ya, kita masuk warung makan, kalau kita tidak minta bintang di sana, misalnya kita tidak akan dikirim bintang. Jadi dalam arti bahwasanya kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan wasilah, dengan syariat yang sudah diperintahkan kepada kita. Ya. Ibu bapak hadirin yang kami hormati dan Allah muliakan, jadi bulan pengampunan bagi kita. Ya, ini sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kita berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan itu bulan kebaikan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dalam satu hadis dijelaskan bahwasanya bulan Ramadan itu amal pahala kita dilipat gandakan. Kalau di bulan yang lain itu 10 kali sampai dengan 700 kali. Dalam satu keterangan bahwasanya Ramadan itu setiap kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Itulah kita sering di dalam mengisi kota amal, ada kota amal. Ketika bulan suci Ramadan itu penuh kota amal itu, isi dengan uangnya. Kenapa? Karena kesadaran mereka untuk bersedekah di bulan suci Ramadan, dan bulan Ramadan menghadirkan pahala yang sangat berlipat ganda. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, dalam satu hadis riwayat Ahmad juga dijelaskan untuk tafsir awal berdana, waktu lakukan awal benar, waktu sabda
yang menyatakan bahwasanya setan yang bagaimana yang dibelenggu ini Bapak Ibu itu banyak tafsir ataupun multi tafsir. Katanya ada yang hanya komandannya saja yang kena tangkap, ada yang pesuruh-pesuruhnya saja. Tapi yang jelas setan yang nyata itu tidak ditangkap. Ya, itu setan yang tidak kelihatan, yang berkolaborasi dengan makhluk jin selain manusia dan juga yang berkolaborasi dengan manusia. Artinya yang setan-setan contoh, Pak ya, kalau Bapak sholat, Ibu sholat ke masjid, Ibu sholat, anaknya sholat ke masjid, rumah tinggal, nah setan kepala hitam itu masih banyak yang berkeliaran. Jadi oleh karena itu setan yang seperti itu masih ada yang berkolaborasi dengan manusia. Ada juga nanti Bapak ngaku bulan suci Ramadan masih ada orang yang kemasukan, masih ada orang yang kesetan, ya, karena jin itu tidak ditangkap, karena jin sama dengan kita menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan heran jika di bulan suci Ramadan masih ada penampakan setan, karena jin bisa menyerupai makhluk yang menakutkan manusia. Ya, jadi bukan setan yang itu. Jadi setan yang memang setan itu tidak kelihatan, yang masuk dalam pori-pori darah kita, ya, layak seperti itu, yang ditertibkan terlebih dahulu selama bulan suci Ramadan. Ya, Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati dan Allah muliakan, bulan penuh dengan kebaikan. Yang kedua, yang ketiga, bulan suci Ramadan kita sambut dengan gembira karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan ukhuwah, bulan persaudaraan, bulan persatuan, bulan perkumpulan. Biasanya dengan datangnya bulan suci Ramadan, orang yang sholat berjamaah cenderung lebih banyak. Di tempat saya itu Pak pernah ada orang nanya, Pak, benar nggak sih Pak, kalau sholat tarawih itu hukumnya wajib? Tidak, hukumnya sunnah. Minggu depan nggak masuk lagi dia Pak. Lah salah jawab ulo. Ya, disangkanya wajib sholat tarawih, makanya dia rajin sholat tarawih. Ketika dibilang sunnah, nggak masuk masjid lagi. Ya, saking semangatnya dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu para hadirin, bulan rahmah, bulan kebersamaan, biasanya kecenderungannya orang yang sholat berjamaah di masjid, baik sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib, zuhur, asar, itu cenderung lebih banyak karena banyak orang menghentikan aktivitas pekerjaannya pada bulan Ramadan khusus untuk ibadah. Nah kemudian biasanya ada buka bersama, ada tadarusan bersama, jadi perkumpulan jamaah-jamaah khalaqah itu semakin banyak dengan datangnya bulan suci Ramadan. Banyak kajian-kajian yang membahas tentang bulan suci Ramadan. Kalau sebelum Ramadan ini, termasuk malam ini disebut dengan Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu menyongsong bulan suci Ramadan. Jadi memang dipersiapkan, dicarikan kajian-kajian untuk membahas masalah keilmuan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa demikian Pak, Bu? Ya, karena banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti tentang rukun, tentang syarat, makruh, sunnah, dan apa-apa yang dimaafkan dalam bulan suci Ramadan. Bapak, ada saja kadang sering ibu-ibu bertanya dengan saya, Ustaz, kalau orang nangis itu batal datang? Kan ini kan pertanyaannya demikian ini kan, ya gampang jawabannya, jelas tidak batal kan, tapi seolah-olah dengan nangis itu batal katanya. Nah bagaimana dengan yang bersuntik? Satu contoh saja, bersuntik pada saat bulan puasa batal apa tidak? Tidak kan? Tapi Bapak Ibu ada pengecualian. Bagaimana kalau yang disuntikkan itu vitamin supaya kuat, isinya makanan, sari-sari makanan, batal tidak? Batal.
Jadi hukum itu ada hal-hal yang memang dibolehkan, ada hal-hal yang memang dia menyebabkan berubah hukumnya. Sama seperti kita, contoh saja ini Pak, untuk keilmuan di bulan suci Ramadan. Kumur-kumur di bulan suci Ramadan hukumnya apa? Makruh hukumnya. Tetapi bagaimana jika dihadapkan ketika kita ngambil air wudhu? Kalau ngambil air wudhu berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Nah ini kan ketemu di tambahan. Lantas bagaimana menyikapinya? Jadi Bapak Ibu, ada mudarat, ada manfaat. Kalau lebih banyak mudaratnya, lebih baik ditinggalkan. Jadi hukum sunnah tadi kalah dengan hukum yang makruh tadi. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Apalagi zaman masker ini, ada yang sudah ngomong, Ustaz, kaki mau pakai masker, nyimpen makanan di masker, makan diam-diam di masker dia. Minum di masker dia. Ya. Sama seperti orang yang kumur-kumur, nanti kumur-kumur 5 kali, yang keluar 2 kali, yang 3 kali mana? Korupsi kan? Iya kita tidak tahu Bapak Ibu, tapi Allah Maha tahu. Oke lah, kita kumur-kumur 5 kali, kita masukkan ke dalam mulut kita keluarkan 5 kali. Air yang terbelah secara tidak sengaja karena kekurang hati-hatian kita itu dimaafkan. Tapi kalau dimaafkan artinya kita itu punya salah. Lebih baik kumur-kumur itu ditinggalkan pada saat kita bulan suci Ramadan, karena banyak mudarat dan manfaat. Ya, Ustaz aku tidak baca kalau tidak kumur-kumur, ya silakan saja, dapat kok, asal bisa menjaga ya keistimewahan kita di dalam berpuasa ini. Ini hukum-hukum yang demikian, yang seperti ini, mohon maaf, itu dibahas sebelum bulan suci Ramadan yang disebut dengan tarawih Ramadan, menyongsong bulan suci Ramadan. Dipersiapkan memang rukun di dalam ibadah puasa itu apa saja? Rukunnya ada 3. Yang pertama niat Pak. Yang kedua waktu imsaknya. Yang ketiga waktu berbuka puasa. 3 rukun ini Pak. Kalau 3 rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak sah puasa orang itu. Jadi niat ini jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Ya, jangan dianggap sepele niat ini. Ada orang yang saking takutnya dia berniat untuk 1 bulan penuh full. Boleh tak? Boleh. Dipangkal dia berpuasa. Ya Allah, aku niat akan berpuasa selama bulan suci Ramadan. Takut. Ya, ada juga di kita ini dibudayakan membaca niat itu, yakni pas sesudah kita sholat tarawih dengan sholat witir. Biasanya dibaca bersama-sama agar kita besok ketika kita lupa kita sudah membacanya pada malam harinya. Kenapa Pak demikian? Ulama dahulu itu lebih hati-hati dari kita Pak. Jadi mengajarkan kepada kita agar kita lebih warok, lebih hati-hati. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dibaca dulu. Begini Pak, kalau niat kita tidak berniat malam harinya, baik lisan maupun dalam hati, kita tertidur, bangun kesiangan, bangun jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu Bapak niat ingin puasa, ya, ingin melaksanakan puasa Ramadan, tidak sah puasanya itu. Karena sudah lewat. Niat puasa wajib itu harus diucapkan, terhapus niatnya baik niat dalam hati maupun diucapkan itu sebelum azan berkumandang. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh Bapak bangun kesiangan, Bapak lihat jam itu juga, jam 10 siang Bapak bangun, kemudian Bapak pengen puasa harinya kepalangan, mana hari Senin puluh kepalangan. Nah Bapak puasa niatnya jam 10 itu untuk puasa sunnah, itu boleh dan dibenarkan dalam fikihnya Pak. Tapi yang untuk yang wajib tidak boleh. Makanya ulama untuk mengantisipasi ini dibaca setelah sholat tarawih dengan
kusut. Jadi bagi bapak-bapak, jadi mak-mak yang di belakang, kalau bapak-bapaknya sudah imsak, kalau pakai suling Pertamina, kalau kami dekat Pertamina itu, turun suling itu imsak Pak, berhenti kami makan. Nah kalau kita sudah tahu Pak, yang bapak-bapak masih nak duduk kira-kira 2 batang masih baca, ya. 12 batang masih baca Pak, cuma susul di sini, sekaligus. Sampai azan berhenti. Ya, yang ahli hisabnya kan kasihan, susah kalau bulan suci Ramadan datang, nah baca wudhu ini. Tenang baik Pak, malam-malam itu wudhu tidak fokus, siang berhenti. Jadi aku dulu belum berhenti Pak, mana imsak, mana harus puasa. Rupanya imsak itu mulai menangkap supaya kita siap-siap untuk mandi, gosok gigi, supaya kita untuk sholat subuh. Itulah dibuat waktu imsak. Itu kebijaksanaan dari ulama-ulama pendahulu sebelum kita. Ya. Kemudian waktu berbuka ini jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Antara azan Jakarta dengan Palembang itu beda 10 menit. Palembang dengan Prabu Mulih beda 2 menit. Makanya ketika azan Palembang jangan langsung makan. Allah batal puasanya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ketidaktahuan kita dengan rukun berbuka puasa. Salah satu waktunya yakni waktu kita berbuka. Kalau Bapak aku dulu ngomong, tunggulah sampai hayya 'alal falah atau selesaikan azan Palembang itu, baru kita makan. Di YouTube itu ada Pak, kapan azan itu menjelang berbuka, makanan sudah di sini Pak. Allah, sudah dia makan, tahu-tahu bukan azan Pak, uang baca yang pusing. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan satu bakal disangka azan, rupanya yang pusing yang dibaca. Itu ada di YouTube, aku tak tahu ini. Ya. Jadi Pak, jangan gara-gara apa? Gara-gara 1 menit ketidaktahuan kita, 13 jam 20 menit kita berpuasa, 1 menit kurang karena ketidaktahuan kita, Pak, kelalaian kita, batal puasa kita. Masalah terima dan dimaafkan atau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Kita cuma menunjukkan jangan sia-sia ibadah yang sudah lama 13 jam kurang lebih Pak. Kita nahan lapar haus, bakal gara-gara 1 menit yang gitu tidak tahu karena kelalaian kita. Ya, zaman sudah canggih Bapak Ibu. Kalau yang di masjid terus ditunggu Pak, yang di masjid juga azan itu muazzinnya itu berpuasa juga Pak. Nunggu muazzin di masjid lebih lama lagi, dia makan dulu. Iya Pak, dia makan juga manusia juga. Ya, jadi oleh karena itu kita harus siasati, ya beda Jakarta dengan Palembang 10 menit, Palembang dengan Prabu Mulih beda 2 menit. Jadi ketika azan Palembang jangan langsung makan, minimal selesaikan azan. Kalau datang yang sampai hayya 'alal falah, itulah 2 menit Pak. Aku lihat itu dulu, ya. Dan setelah aku kaji gitu, betul. Nah 3 rukun. Ya, rukun ini Pak, salah satu yang kita tidak tahu, maka batal ya ibadah kita. Jadi harus hati-hati. Kalau sholat kan ada 13, jadi kalau puasa ada 3 rukun. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, ilmu-ilmu yang demikian itu harus kita pelajari. Melat baju udah, apa hukumnya? Apa hukumnya? Dimaafkan, bukan makruh, dimaafkan. Tidak mungkin kita nak keluar masuk lagi sholat, dulu dapat serkaan, terpaksa mengatain ludah, boleh Pak, dimaafkan, ya. Nelan baju ludah kita lewat, nelan baju ludah kawan tidak boleh. Ingat, makannya bibir, 2 bibir. Kalau sudah meleleh jangan dipet lagi, bukan rezeki kita. Masih dalam mulut, masih hak kita, silakan ditelan kembali. Ya, maaf Pak, ini masalah hukum.
Jadi maafkan kepada Bapak. Termakan karena kealpaan, kelupaan kita karena umur sudah uzur. Makan sendiri, sudah minum, waswapun ya Allah. Itu rezeki Pak, lanjutkan. Iya benar ya. Itu rezeki bagi yang lupa. Lupa tak baca dilihat kan Pak. Lupa apa? Besok kurang lupa wong dapat. Allah lebih tahu daripada kita. Ya. Kawan saya. Jadi itu memang rezeki untuk orang-orang yang lupa Pak biasanya. Ya. Menaku biarlah tak lupa apa. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan. Jadi yang demikian memang harus kita pelajari dalam terakhir Ramadan. Ada ilmu tersendiri Pak, ada lomba buka kita, ya, dipelajari di sana menurut mazhab ini, ya, menurut mazhab ini seperti ini itu dipelajari betul. Ada kitabnya Pak, sembarangan ngajari kok. Aku tadi cuma baca sekilas secara umum. Hadir saya banyak orang-orang yang sepuh, yang tua dalam arti bukan hanya umur tapi ilmu pengetahuannya. Kami minta maaf ya kalau hal-hal yang kami sampaikan ini kurang begitu mendapat perhatian atau menyinggung perasaan, kami minta maaf dan kepada Allah sama-sama kita mohon subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila